sambil nunggu teman-teman juga yang untuk bergabung. Ini yang hari ini saya renungkan atau dari kemarin saya merenungkan karena mendengarkan seri khotbah. Jadi di dalam hati manusia itu banyak rancangan, tetapi ternyata di hati saya atau di hati kalau diperhatikan di hati orang-orang itu adalah keinginannya tuh banyak. Termasuk anak saya ingin ini, ingin itu. Kemudian tadi malam juga dia bilang, Pak, hari ini hari sekolah. Iya. Eh, Kenapa? Dia bilang karena ingin no ingin main game. Jadi keinginan-keinginan tuh banyak, termasuk ada pada saya. Jadi keinginan tuh loba pisan gitulah ya. Jadi ketika melihat ini banyaklah rancangan di hati manusia. Jadi rancangan keinginan ini dan itu. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, eh, keputusan Tuhan yang terlaksana, ya, keputusan Tuhan yang terlaksana, tetapi tidak berarti kita tidak belajar untuk merencanakan. Oh, nah di sini sungguh bahwa merencanakan itu satu bagian yang perlu dikembangkan oleh diri saya. Jadi katakan belajar untuk merencanakan besok, kemudian belajar untuk merencanakan 1 minggu ke depan, jadi belajar bertahap. Ini yang sangat sering sekali dalam diri saya mengalami kegagalan. Jadi kegagalan tuh nggak enak. Aduh, merencanakan lagi. Jadi setiap hari itu merencanakan, maksudnya berulang ya. Berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Jadi di hati saya juga mengalami kesedihan. Jadi aduh gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi perlu di kegagalan-kegagalan itu Tuhan, saya mau belajar untuk merencanakan. Saya percaya bahwa keputusan Tuhan yang terlaksana, tapi tidak berarti saya tidak merencanakan sesuatu, ya. Karena sesuatu itu seperti petani juga mau katakan menanam di ladang, paling tidak ya sedikit merencanakan di dalam hatinya, dia melihat musimnya apa. Jadi ketika kalau sembarangan dia juga menabur, kemudian tidak mempersiapkan untuk airnya, pasti panen yang dihasilkan pasti tidak sesuai dengan tidak maksimal seperti itu. Jadi apapun di dalam kehidupan saya, jadi saya perlu belajar untuk merencanakan walaupun kegagalan demi kegagalan itu saya hadapi gitu ya. Tapi biarlah saya juga nggak berhenti untuk belajar merencanakan sampai usia saya tertutup gitu ya, usia saya saya sampai saya menutup mata, saya mau untuk tidak berhenti untuk belajar ya, untuk merencanakan. Jadi sungguh bahwa saya belajar untuk merencanakan itu adalah baik, dan yang perlu saya ingat adalah keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ketika belajar merencanakan, kemudian paling tidak saya belajar hidup saya merencanakan. Dan ketika hasil yang diperoleh, itu saya boleh mengucap syukur karena keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi belajar untuk aktif, belajar untuk bergerak, belajar untuk melangkah, itulah yang memang Tuhan inginkan dari kehidupan saya. Nah, kemudian ini ada perkataan sifat yang diinginkan kepada seseorang adalah kesetiaannya. Ini sungguh luar biasa buat saya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi sungguh di dalam kehidupan seseorang, kehidupan yang Allah inginkan itu adalah kesetiaannya. Bagaimana Allah juga menunjukkan kesetiaannya itu adalah benar-benar ditunjukkan. Bagaimana Allah itu setia kepada suatu bangsa sampai detik ini Allah itu setia pada perkataannya. Bahkan kepada umat manusia juga dia setia. Dan sampai detik ini dia juga setia melaksanakan apa yang dia firmankan. Jadi saya juga perlu mencari zaman ini itu zaman yang ada pada zaman seperti apa di dalam kehidupan yang Allah inginkan. Tentunya ada akhirnya kehidupan ini. Jadi mari saya terdorong, saya disentuh gitu ya, bahwa kesetiaan itu yang Tuhan inginkan dari manusia. Dan juga untuk buat seseorang pun yang diinginkan ini juga ini, ya kesetiaan. Kalau yang nggak setia,
wah menohok dari belakang, aduh semakin sakit ya. Tapi saya coba berani untuk katakan ambil resiko untuk percaya kepada manusia. Saya percaya bahwa selama masih hidup, saya bisa berubah. Saya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, tentu perubahan itu adalah perubahan yang memang saya harus sangat bergantung kepada Allah. Oke, ditutup. If you fail to plan, you are planning to fail. Ini selalu terngiang dan saya selalu gagal. Tetapi melihat kegagalan ada, kegagalan dulu lebih besar, kegagalan sekarang mungkin lebih kecil. Ada kalanya besar, tetapi itu bermanfaat buat saya belajar bergantung pada Tuhan. Oke, kita sekarang mau belajar berkaitan dengan latihan, gitu ya. Harapannya kalian sudah membaca apa yang kemarin diinfokan. Oke. Saya stop raise. Nah, silakan absen di kolom chat, silakan. Sambil siapin OneNote-nya. Oke, silakan buka halaman 122. 122 bukunya. Di halaman 123 di situ ada rangkuman ya, mungkin bisa dibaca, itu bisa membantu untuk lebih memahami di bab 3 ini. Oke, buka di halaman 122. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan nomor 25. Pertanyaan nomor 25. Jadi screen-nya udah muncul ya. Jadi halaman 123 nomor 25. Kita mau diskusi mengenai yang ini. Oke, kita tulis bahwa radium dia memiliki nomor atom. Screen-nya belum muncul, Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Iya betul, belum muncul. Silakan buka 123 nomor 25. Masih loading. Iya. Ra, coba perhatikan, Ra itu nomor atom 88. Dari tabel periodik itu coba lihat di halaman 96 ya. Kita boleh aktif gitu ya. Nah, di dalam radium ini, kita coba menggambarkan nomor atom gitu ya, nomor atom. Coba Bob. Nah, Bob profilnya belum dipasang sama Bob. Bob, aktifkan video audionya. Ya, halo. Nah, untuk Ra, dia golongan berapa, Bob? Untuk radium. Belum buka buku, Pak. Bentar, lagi mau ambil. Ya, silakan. Jadi semuanya siapkan bukunya supaya kita sama-sama aktif. Karena kalau sama-sama aktif itu lebih menyenangkan. Saya skip dulu ya, Bob.
Kemudian saya minta Caroline Nathaniel. Caroline ada 2. Ya, Pak. Oke, hidupkan audio sama videonya. Jadi semuanya dalam kondisi prepare. Iya, oke, makasih. Nah, oke, kalau radium itu golongan berapa, Caroline? 2A. Iya, golongan 2. Bisa sebutkan konfigurasi elektronnya, dia Iya. 2A, iya. Atau dia golongan 2 ya. 2A atau golongan 2. Konfigurasi elektronnya. Dia rada panjang ya, karena memang dia memiliki proton 88, kemudian elektronnya juga 88. Ini mau disusun. Nah, kira-kira audionya langsung dinyalakan aja, Caroline. Ya, bentar Pak, lagi ngitung. Nggak apa-apa, tapi tetap audionya dinyalakan. Nggak apa-apa. Oke. Memang panjang soalnya ini, ya, tapi no problem. Kalau di nomor 23 itu, kalau ketemu kasih tahu ya Caroline ya. Nah, Ya. kalau sambil hitung aja, sambil saya menyampaikan sesuatu, sambil nunggu. Nah, untuk yang nomor 23, golongan gas mulia, kekhususannya apa, semuanya saya rasa ada di buku ya, tinggal menuliskan dari sana. Kalau golongan gas mulia, dia monoatomik, ya, gas mulia monoatomik. Monoatomik itu maksudnya apa? Dia satu gitu ya, atomik. Dia misalkan di alam itu dalam bentuk He doang satu atom, Ne doang satu atom, begitu ya. Kemudian dia stabil, kemudian ada juga argon. Nah, argon ini dipakai di dalam lampu yang sekarang udah mulai ditinggalkan. Lampu yang sekarang pakai dioda, ini apa namanya? LED. Pakai LED. Kalau zaman dulu atau beberapa untuk yang peternakan ayam sepertinya masih pakai, karena di sini masih bisa memberikan kehangatan, menghangatkan ruangan gitu ya, ruangan ayam. Ini ada pakai argon. Kenapa? Karena di sini adalah tungsten W. Kalau pakai oksigen nanti pasti berkarat dan akhirnya putus, karena logam sama oksigen itu bisa bereaksi. Sedangkan argon dia itu memang stabil, jadi dia nggak bereaksi, begitu ya. Karena konfigurasinya sudah terisi penuh. Karena konfigurasi elektron untuk argon itu 1s2, 2s2, 2p, 6, ini 3s2, 3p, 6, totalnya 18. Seperti itu. Nah, kemudian untuk halogen, logam alkali, alkali tanah, semua ada di situ ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, Pak saya nggak mengerti ini. Jadi rasanya di sana cukup jelas. Tinggal di browsing juga, warnanya juga bisa browsing ya. Lebih banyak kalian explore di situ. Nah, kembali ke Olin, gimana Caroline? Satu S2, Iya. 2S2, Iya, 2P6, yes. 3S2, 3P6, 4S2, Iya. 3D10, Iya. 5S2, salah, 4P6, Iya. 5S2, Bentar. 4P6, 5S2, terus? 4D10, Iya. 5P2, Iya. 4D10, 4. D10, Oke, kembali 4D lagi. 4D, 5D. 5D. Jadi, oke, 5S, 4D10, panjang ya. 5 dari 4D, 5P, 5P berapa? 5P6, Yes,
6S2, 6S2, 4F14, 4F14, iya. 5D10, 5D10, iya. 6P, 6P, bentar Pak, iya. Memang panjang. eh, 6P6, 6P6, iya. 7S2, 7S2. Ya, oke. Jadi kalau dihitung elektronnya, thank you ya Caroline. Nah, ya Pak. di sini berarti ini dihitung di sini udah 48. Kemudian dihitung sampai 4F, dianya sudah 68, udah 70, gitu ya, tambah 12. Ini 80, kemudian ini 88. Iya. Jadi ingat untuk katakan untuk golongan, jadi melihat konfigurasi di sini angka 7S ya. Jadi ada dua tipe untuk golongan, kita menentukan suatu golongan yang berkaitan ini golongan A, ada golongan B. Nah, kita tentukan kalau golongan S itu selalu NS, NS1, NS2 dan seterusnya, NS2 kemudian NP1 sampai 6. Ini ada di halaman yang NS itu ada di halaman ini, halaman 101, jadi mengingatkan terus. Nah, untuk golongan B itu ada di selalu dia NS, saya pakai NS-nya dulu saja. NS2 ini selalu ada, NS2 selalu ada. Kemudian dia dilanjutkan N-1, D1 sampai D10, begitu ya, D10. Jadi kalau golongan B ada D-nya, kalau golongan A tidak ada D-nya. Tapi perlu, maksudnya yang diingat adalah kalau misalkan ini 7, kalau seandainya grup B, maka dia harus ada 6D, seperti itu ya. Tapi berhubung ini enggak ada, berarti dia golongan A, seperti itu. Jadi dia periodenya adalah periode 7, kemudian golongannya adalah golongan 2A atau 2, seperti itu ya. Dilihat dari konfigurasi elektron. Dilihat dari tabel periodik juga bisa. Lebih gampang melihat nomor atom, tabel periodik, langsung ketemu. Oke, jadi di sini kita mau lanjutkan bagaimana sekarang pertanyaan berikutnya. Saya aktifkan Sokratisnya dulu supaya kalau ada yang bertanya jadi bisa langsung daripada menunda-nunda. Oke, di sini saya aktifkan. Oke. Tinggal bisa masuk, kemudian tinggal nunggu beberapa detik. Nah, kemudian berlanjut ke sini, di sana ditanyakan apakah radium dapat menghantarkan listrik, pertanyaannya. Nah, saya minta ke Daryl. Yang disebut langsung ya, video sama audionya langsung on. Kita membiasakan. Halo Daryl. Ya Pak. Iya. Untuk yang radium, apakah radium itu dapat menghantarkan listrik? Kira-kira, Daryl. Radium. Iya. Radium. Iya. Radium itu tadi kita udah tahu posisi golongannya. Jadi ketika kita mengetahui golongan berarti kita bisa membaca
sifat-sifatnya ya. Ketahuan golongan, kita tahu sifat-sifatnya sedikit. Alkali tanah namanya ini. Alkali tanah. Di alkali tanah dia tergolong apa ya di bacaan alkali tanah? Tergolong logam. Yes, tergolong logam. Berarti kalau disangkut pautkan dengan menghantarkan listrik bagaimana? Logam biasanya bisa menghantarkan listrik dengan baik. Iya, oke. Thank you, Daryl. Jadi dia bisa menghantarkan listrik karena dia memang itu merupakan salah satu sifat logam secara umum, begitu ya. Dan, nah saya sekarang menanyakan untuk ke Emily. Nah, kalau Ra, jadi bagaimana sifat kereaktifannya? Jadi sifat kereaktifan dari logam Ra. Dia golongan 2A, golongan alkali tanah, tapi periodenya adalah periode 7. Jadi bawah pisan. Gimana menurut Emily kereaktifan dari Ra? Dia tinggi atau rendah? Yang kepikir Emily apa? Kalau nggak terpikir juga nggak apa-apa, nyantai saja. Gimana Emily? Ada terpikir Emily? Tinggi bukan, Pak? Tinggi, oke, good. Tinggi, betul. Nah, kalau kita menelusuri, kenapa ya dia bisa tinggi? Menurut Emily, alasannya apa? Alasan dia kok tinggi ya? Kenapa gitu ya dia tinggi? Reaktifannya tinggi. Dia dihubungkan dengan apa? Kemudian yang dia lakukan apa berkaitan sama kereaktifan? Kalau yang mau apa? Ya apa? Karena periodenya 7 bukan? Oke, periode 7, terus kenapa dengan periode 7 kira-kira? Karena paling Karena paling akhir. Terus ada lagi yang bisa kamu kemukakan? Paling akhir, terus ada lagi? Atau cukup dulu? Karena logam kayak. Karena logam, iya, oke. Ada lagi? Udah ya, oke. Thank you, Emily. Nah, ini saya tertarik dengan kata yang paling akhir. Jadi maksudnya paling akhir lebih mengarah ke kulitnya tinggi ya. Kulitnya bukan kulit tinggi. Kulit tinggi kayak gimana kebayanginnya ya, kulit tinggi. Kulitnya banyak. Nah, kulitnya banyak masih bisa kita bayangin ya, kulitnya banyak. Nah, ketika kulitnya banyak, kalau kemudian ada inti kulitnya banyak, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti jarak dengan elektronnya cukup jauh ya. Nah, akibatnya kalau logam itu di sini ada 2 elektron. Kalau yang namanya logam itu cenderung dia untuk melepas elektron ya. Karena tinggal melepas 2 elektron dia menyerupai gas mulia. Gas mulia yaitu ini He, Me, Ar, Kr, Rn. Jadi yaitu dia akan menyerupai Rn ya. Nah, di sini dia melepaskan elektron. Jadi sangat-sangat lebih mudah karena dia tarikannya yaitu kalau kita lihat jadi tarikannya lemah. Ya, tarikannya lemah. Jadi makanya kalau tarikan lemah karena logam itu kasusnya melepas, tarikannya lemah. Kita bayangin tarikannya lemah dan dia harus melepas. Tarikan lemah terhadap yang terluar itu lemah. Ya, akibatnya di sini dia mudah untuk melepas elektron jadinya, ya. Karena mudah,
baik melepas ataupun menerima, tapi memang konteks ini logam, melepasnya mudah, berarti ini dah ya sangat reaktif gitu ya. Nah, reaktif itu ditunjukkan oleh apa? Nah, reaktif itu ditunjukkan oleh, nah saya lupa untuk kirim video. Reaktifan itu adalah, jadi kalau semakin reaktif itu reaksinya, yaitu contoh yang paling reaktif itu adalah explosion gitu ya. Jadi ledakan. Jadi kalau ledakan itu artinya wah udah reaksinya hebat, reaksinya reaktif seperti itu ya. Jadi menimbulkan api, membuat kehancuran, kerusakan, itu sangat-sangat reaktif. Kan kalau misalkan orang kan reaktif, ya dia akan identik dengan orang yang katakan ini tersinggung, mudah tersinggung, itu reaktif ya. Nah, ini adalah jadi logam menghantarkan listrik. Kenapa? Alasannya karena dia golongan logam. Kalau ini termasuk reaktif, kenapa? Karena tarikannya lemah dan dia karena lokasi jarak intinya dia sedikit. Nah, ini ada pertanyaan. Yang tidak bisa menghantarkan listrik, ada nggak? Ada. Apa ya? Dia nggak menghantarkan, tapi akibatnya dia jadi panas ya, seperti nikrom. Jadi nikrom. Contoh, jadi kalau kita lihat dalam aplikasinya adalah itu. Nah, kita nyambung ke sedikit pertanyaan di sini. Nah, kayak wolfram itu dia menghambat listrik sebenarnya, wolfram. Tapi akibatnya ada panas. Jadi wolfram, terus ini nikrom itu gabungan Ni sama Cr. Nah, itu merubah jadi panas akibatnya. Karena elektronnya mungkin nggak ngalir, jadi elektronnya hanya bergetar gitu ya. Sedangkan di situ elektronnya numpuk karena supaya memberi gambaran sesuai dengan persepsi apa yang saya pikirkan, bahwa logam itu memiliki susunan seperti ini. Ada inti, kemudian ada positifnya, ada positifnya, ada positifnya, ada positifnya. Contoh adalah misalkan magnesium. Magnesium misalkan ini ada Mg, ini adalah Mg2+, 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 dia sangat sekali tersusun rapi, maka namanya disebut kisi-kisi. Jadi kisi-kisi susunan teratur dari si ion positif-positifnya itu. Nah, di sini memiliki keteraturan. Jadi dia logam itu partikel yang katakan tersusun rapi, kemudian di sini set Mg golongan 2, berarti elektron valensi adalah 2 elektron. Jadi ada 2 elektron, kemudian masing-masing menyumbangkan 2 elektron, dan elektronnya itu tersebar di mana-mana. Ya, elektron tersebar di mana-mana dan bisa bergerak bebas. Dia mengelilingi si positifnya ya. Jadi logam itu kenapa ya kok bisa logam itu wujudnya padat dan kuat? Karena kita namakan ada ikatan logam gitu ya. Nah, ikatan logam ini kok terbentuk ya? Kenapa kok ikatan logam ini bisa terbentuk? Ya iya, kalau kita melihat susunan si atom-atom partikelnya, kita lihat ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk antara jadi partikel positif gitu ya, ion positif dari logamnya dan elektron yang terdelokalisasi ya. Jadi maksud terdelokalisasi itu bahasa tarsannya itu adalah tersebar. Jadi dia bisa bergerak. Jadi kalau saya gambarkan si elektronnya itu bebas bergerak ya, jadi bebas bergerak ke sini, ke situ, ya kemana dia mau, ke everywhere. Jadi dia pergi. Nah, akibatnya apa? Karena elektron ini kan negatif ya, negatif. Jadi awan negatifnya itu menyelubungi semua yang positif. Akibatnya dia menarik gitu ya.
Jadi kalau di sini ini ditarik oleh ini yang negatif, kemudian yang positif ditarik oleh negatif, jadi terhubung satu sama lain. Karena di dalam logam elektronnya dia bisa bergerak kemana-mana. Jadi makanya itu yang menyebabkan si ikatan logam itu kuat, gitu ya. Nah, bagaimana kalau menghantarkan listrik? Di dalam proses menghantarkan listrik, jadi dia itu memiliki suatu fenomena yang terjadi adalah seperti berikut. Fenomenanya kita lihat bahwa ketika elektron dia masuk, jadi elektron yang di sini dia keluar, kayak gitu. Kalau yang terjadi tidak bisa menghantarkan listrik, jadi elektronnya itu hanya stay di sekitarnya, stay di sini di sekitarnya, tapi dia berpendar dan akibatnya menjadi panas, seperti itu. Ada yang kurang, maksudnya menghantarkan listrik, tapi kecil, tapi masih menghantarkan listrik ya, seperti itu. Jadi kalau sama sekali tidak menghantarkan mah enggak ada, ya. Jadi karena sifatnya seperti ini, dia dibilang enggak ada. Ada variabelnya kecil, ada. Kalau nggak salah aluminium itu asa susah menghantarkan listrik. Yang paling baik itu adalah tembaga. Ngetesnya gampang. Jadi ngetesnya itu sangat-sangat gampang. Tinggal pasang, yaitu ini logamnya dites, ini kabel, colokin pakai baterai berapa volt, kemudian beli lampu LED, colokin LED-nya. Ini LED, nah ini baterainya. Ini baterainya. Jadi caranya gitu, gampang ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sekarang yang B, 25B. Jadi 25B. Nah, saya mau nanya coba ke siapa ya bisa minta ke Toru. Nah, kalau di sini kira-kira bagaimana rumus kimia senyawa yang terbentuk dari radium dengan klorin? Kalau radium simbolnya Ra, kalau klorin simbolnya apa, Toru? Cl. Cl, iya. Kalau dilihat dari yang Ra tadi udah bahwa dia adalah golongan 2A. Dia bisa menjadi Ra2+ ya. Tapi kalau Cl golongan berapa? Cl itu golongan. Iya. Tabel. Memang perlu lihat tabel periodik. Boleh, silakan. Tabel periodik itu halaman 96. Kita perlu aktif. 7A. Oke, 7A. Kalau 7A kira-kira dia ini logam. Kalau Cl itu termasuk logam atau termasuk non logam atau termasuk metaloid? Cl itu non logam. Iya, non logam. Nah, non logam di sini kita berbicara dianya nanti membentuk ion apa ya? Kalau si klorinnya konfigurasi elektron. Iya, betul. Berikutnya adalah negatifnya negatif berapa untuk Cl ini? Yes. Kira-kira kenapa ya kok 1, Toru? Karena yang keadaan gas mulia yang 8A itu paling stabil. Iya, oke. Jadi, Jadi dia menerima 1 ya, maksud Toru ya? Iya. Iya, oke. Thank you, Toru. Nah, di sini dia untuk ke-8 gas mulia, berarti dia membutuhkan 1. Jadi makanya dia kalau ketika Cl ini 17, nomor atomnya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini untuk konfigurasi Cl-, gitu ya. Nah, di sini rumus kimianya bagaimana? Rumus kimianya, maka rumus kimianya adalah yang kita mau buat, kita gabungkan, maka dia menjadi
menjadi patokannya adalah muatannya kita buat sama ya. Jadi patokannya muatan kita buat muatannya harus sama. Maksudnya gimana muatan harus sama? Maksudnya adalah si muatan plusnya sama. Di sini kita buat plus 2, di sini kita mau buat 2 min. Caranya gimana? Pakai faktor? Iya, oke, silakan. Udah, tapi udah masuk lagi ya. Nah, sekarang di sini ketika CL-nya CL min apa dibuat 2 berarti ada faktor pengali ya. Jadi kalikan 2. Nah, jadi rumus kimianya adalah RaCl2. Jadi 2-nya itu menjadi indeks gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini adalah 1 Ra2+, maka di sini adalah 2 Cl min. Berarti ini 2-nya itu menjadi apa namanya? Kalau di Word itu bahasanya subscript ya. Jadi subscript di bawahnya gitu ya. RaCl2. Inilah rumus kimianya. Nah, menjelaskannya bagaimana? Ya, menjelaskannya dari jalan cerita yang tadi bahwa Ra dia bisa menjadi ion Ra2+, kemudian Cl-nya Cl-, kemudian muatannya harus sama, dan ketika muatan harus sama sudah diperhitungkan, maka kita tulis rumus kimianya gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Fritz. Oke. Kalau yang di sini, kalau coba Fritz, tetap kita melihat halaman 96. Saya sampai hafal. 96 itu tabel periodik. Nah, di tabel periodik ini, gitu ya, tabel periodik ini. Halo Fritz. Manggilnya Fritz atau Jonathan nih? Halo Fritz. Mungkin ada masalah dengan mic-nya atau nama perangkatnya. Oke, nanti saya skip dulu ke Alvin. Iya, Pak. Iya. Di halaman 96 tabel periodik, videonya dinyalakan. Kalau di sini berarti tabel periodiknya ada di halaman 96. Kita lihat halaman 96. Sekarang kalau misalkan saya punya Al sama S, videonya belum nyala, Alvin. Udah dinyalain, Pak. Oh, udah ya. Berarti ini ada yang bermasalah sayangnya. Ya udah. Oke. Nah, di sini Al itu kalau rumus kimia Al sama S apa jadinya? Kita analisa. Iya. Jadi rumus kimia Al itu golongan berapa, Alvin? Bentar, Pak, belum ketemu. Iya. Oh, golongan 3A. 3A, iya. Kemudian kalau S golongan? S itu 6A ya? Iya, betul, 6A. Nah, yang tergolong logam yang mana, Alvin? Siapa yang tergolong logam? Al. Iya, tergolong logam. Kemudian kalau S itu tergolong? Non-logam. Iya. Kemudian kalau logam itu dia seringnya membentuk ion apa? Logam ion positif. Iya. Positif. Betul, positif. Jadi satunya non-logam, ion negatif. Kecenderungannya begitu. Kemudian kalau yang positif, jadi dia membentuk Al berapa plus? Al. Berapa plus Al-nya?
Kalau dilihat konfigurasinya, nomor atomnya 13. Berarti saya buat 10 Ne, 3 S2, 3 P1. Kira-kira menjadi berapa plus? 1. Berapa? 1. Oke, nah hati-hati. Karena ini yang keluar itu adalah yang ini. Ini adalah elektron valensi dari golongan 3A. Dia akan menyerupai siapa? Si neon atau argon? Kalau neon 10, kalau argon 18. Karena dia positif kan dia dalam konteks melepas ya, melepas elektronnya, melepas semuanya. Kalau melepas semuanya dia menjadi berapa plus kira-kira Alvin? Lepas semua berarti 2 Melepas ya. atau 3. 3 ya. Berarti dia 3 plus. Nah, kira-kira kalau yang S itu nomor atom 16 ya. 16S, dia muatannya berapa minus ya? Dia konfigurasinya adalah 10, berarti ya 10 Ne, 3 S2 sama 3 P4. 3 P4. Nah, ini deh dia penuhnya itu 6. 3 P6. Berarti dia menerima berapa elektron ya? Perpindahannya. Dia untuk menjadi 6. Berarti Dari min 4. 2 ya? Ya, betul, min 2. Oke, good. Jadi ini menerima 2 elektron. Jadi kesimpulannya, rumus kimianya bisa beri kesimpulan, Alvin. Rumus kimianya jadinya apa? Jadi muatannya harus sama. Belum ngerti Pak rumus kimia. Iya, oke, no problem. Oke, thank you, Alvin. Jadi muatan harus sama. Kira-kira untuk menyamakan muatan, ada berapa ya yang perlu kita samakan antara 3 sama min sama 2 min ya. Berarti angkanya berapa? Ya, oke, prinsipnya adalah angkanya ini kalau dalam matematika mungkin ada yang mengenal mengenai KPK. Tapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Komite atau apa. Nah, KPK, kelipatan perkalian terkecil. Di sini kalau kita jadi 3 plus ini 2 min, 2 min, 2 min. Baru totalnya dia menjadi, jadi ini matematika lagi ya, ada hubungannya sama matematika. Di matematika itu ke semua jadi ilmu dasar. Ya, jadi 6. Jadi harus sama, yaitu 6. Karena 3-nya ada 2, maka Al 2, kemudian ininya ada 3, S-nya ada 3. Seperti itu ya. Jadi makanya rumus kimia yang jadi Al2 S3. Ya, selesai ya. Jadi di sini ini rumus kimia dan ini adalah kita namakan senyawa ionik gitu ya, senyawa ionik. Berarti kenapa kok ionik? Karena memang terdiri dari ion-ion gitu ya. Secara umum senyawa ionik ini terbuat dari logam, gabungan logam dan non-logam. Ya, itu senyawa ionik. Nanti detailnya kita lebih bahas di bab berikutnya, akan lebih jelas lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat nomor 26, nomor 26. Oke, kita cek dulu apakah ada pertanyaan. Oh ya, belum ada lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita mengerjakan yang oke. Jadi saya sangkut pautkan sama sekarang kita menyangkut pautkan sama ion positif. Ya, ion positif.
Contoh yang sering Na, saya ganti sama K. K dia menjadi K plus, ini adalah E. Ini wujudnya gas, ini wujudnya gas. Mau nanya ke Angelica, kalau K gas menjadi K plus gas itu elektron, kira-kira ini nama reaksinya yang kita sudah pelajari, reaksinya namanya apa ya? Ya, reaksi pelepasan elektron, disebut, sebutannya apa namanya? Apa Angelica Christina? Saya takut ada dua lagi. Coba di buku dilihat sifat-sifat apa saja yang kita sudah pelajari, Angel. Videonya dinyalain, audionya di on. Kita membiasakan. Berarti sifat-sifat yang kita pelajari di dalam periodik unsur apa saja ya? Itu teh supaya melekat, yaitu 7 ya. Halo Angel. Halo. Di halaman 109 sampai 120. Tinggal dibuka per halaman untuk melihat sifatnya. Halo Fridge. Halo Fridge. Iya. Nah, sifat-sifatnya apa, Fritz? Yang kita pelajari, yang sudah pelajari dalam sistem periodik. Coba video sama audionya di-on-kan. Iya. Itu ada di halaman 109 sampai 120. Dari atom, jari-jari ion, Ya, jari-jari atom, jari-jari ion, terus energi ionisasi. energi ionisasi. Iya. Sekarang yang ini termasuk proses apa ini? Yang terakhir kamu sebut adalah ionisasi. Ya, ionisasi. Oke. Thank you, Fritz. Nah, ionisasi itu ini ya. Jadi proses menjadi ion. Ionnya dalam hal ini adalah ion positif ya, ionisasi ya. Kalau untuk yang misalkan F menjadi F minus, dia elektron, ini adalah proses afinitas. Afinitas, gitu ya. Oke, afinitas elektron, ionisasi elektron, gitu ya. Nah, sekarang saya mau sangkut pautkan adalah untuk yang ion positif, K menjadi K plus, melepas elektron. Kalau makin muda, ini yang bisa langsung ya sekarang ya, makin mudah melepas elektron. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja ya? Coba yang langsung kepikir, langsung dong. Untuk katakan, langsung menyatakan. Silakan.
bahwa proses ini akan makin dikatakan mudah melepas elektron karena dia disangkut pautkan sama apa dia? Banyak kulit, ya oke. Banyak kulit. Silakan kalau ada yang lain, banyak kulit. Berarti kalau banyak kulit dia menyebabkan banyak kulit. Ada inti, makin banyak elektronnya di luar. Satu. Oke, thank you Tosi. Tadi Tosi ya? Iya, banyak kulit. Yang berikutnya ya jari-jarinya ya. Oke, kurang elektron boleh elektronnya cuma satu. Cuma satu. Thank you Aurel. Kemudian oke, afinitas elektronnya gimana? Besar atau kecil gitu? Karena afinitas itu menarik. Berarti oke, kita tambahkan afinitas elektronnya kecil. Ya, afinitas elektronnya kecil. Jadi afinitas menariknya sedikit, itu lemah, kecil, lemah. Jadi dia akhirnya melepaskan. Kalau jari-jarinya gimana? Jari-jarinya karena banyak kulit, jari-jarinya besar. Kalau jari-jari besar, ada sangkut paut lagi. Kalau jari-jari besar, oke, yang muncul ide tulis aja, salah, nggak diketahui, nggak apa, gitu ya. Nah, di sini satu yaitu tarikannya, akibatnya. Tarikannya jadinya lemah. Ya, jadi ngomong banyak kulit, jadi jarinya besar, tarikannya jadi lemah, elektronnya cuma satu, kemudian afinitas elektronnya kecil, sehingga dia makin mudah melepas elektron, gitu ya. Oke. Nah, sekarang waktunya udah tinggal 8 menit lagi. Jadi sekarang bisa melatih gitu ya. Melatih soal-soal latihan bab 3 ya. Jadi harapan pertemuan ini bisa membenahi kekusutan kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, oh maksudnya apa? Ya, ini halaman 124 sampai 129. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, saya infokan untuk periode 1 ini cuma ada 2 atom ya. Itu adalah H sama Ne. Konfigurasinya adalah 1s1, yang ini adalah 1s2. Nah, di sini 1s2 ini udah golongan gas mulia, golongan 8A. Gas mulia. Ini perkecualian ya, karena berhubung kulit pertama isinya hanya 2 elektron. Nah, mengingatkan adalah maksimal kulit itu adalah dengan memiliki rumus 2n². Coba untuk menutup pertemuan kita lihat di halaman ada di halaman 128 nomor 41 ya. Kita akhiri dengan percakapan dengan Samuel. Halo Sam. Masih bermasalah mic-nya? Halo Sam. Halo, Pak. Iya, oke. Videonya di-on-kan juga. Di halaman 128 nomor 41. Nomor 41. Kalau yang A, Ya.
Dengan 1 S2, 2 S2, kira-kira periode berapa, golongan berapa? Iya, periode berapa, golongan berapa? Yes, 2A, kemudian periodenya? Yang kulit yang angka besarnya. Di screen bisa ini, bisa memperhatikan screen. Jadi yang terbesarnya. Yes, periode 2. Oke, yang B sekarang. Yang B, coba golongan berapa, periode berapa? Berapa? Ulangi lagi. Sorry, agak nggak kedengar. Iya, oke, 4A. Golongan 4A. Periodenya? Iya, oke. Kemudian yang C. Periode berapa, golongan berapa? 8A. Yes, 8A. Sekarang periodenya adalah? 2 juga. Oke, good. Lanjutannya yang D, periode berapa, golongan berapa? Ini 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P2. Golongan 4A. Golongan 4A, ya, periode? Periodenya 3. Iya. Kemudian kalau 3 S2, 3P6, 4 S2, periode dan golongan berapa? Yang terakhir, yang E. Golongannya 6A. Yes, Periodenya 4. 4. Oke, hati-hati yang ini. Ngelihat 4S yang terakhir cuma 2. Ya, berarti dia 2A lagi. Nggak tahu tadi bilang 2A atau 6A. Ya, 2A. Oke, thank you, Sam. Jadi sisanya bisa langsung ya, unsur yang tergolong apa. Nah, itu harapannya udah bisa, gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, kita ketemu di Kamis depan lagi. Oke, silakan absen dulu di kolom chat. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Bisa. Ya, sama-sama. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama.
Halo Michelle, udah bisa absen? Ya Pak. Bisa ini saya lagi nunggu. Sorry, nggak terdengar. Kayaknya memang ada problem nih. Ditunggu aja untuk absen. Udah masuk belum Pak? Oke, sip. Good job.